Daniel, ayo Mas. Halo. Hmm. Iya. Iya. Lanjut. Salah. Udah kelihatan, Mbak? Udah. Lah, ini file terakhir bimbingan dulu sebelum COVID, Pak. Oh iya. Apa ini, Mbak? Tentang apa kamu? Tentang Karang Taruna, Pak. Strukturasi Karang Taruna di Kabupaten Lamongan dalam kebijakan Indeks Desa Membangun. Iya, jadi kalau dari judulmu ini ada ini ya, Karang Taruna sama Indeks Desa Membangun. Iya, nah ini kira-kira apa yang kamu temukan? Saya mau meneliti posisi Karang Taruna saat eranya Indeks Desa Membangun ini, Pak. Karang Taruna di sebuah kampung, desa, atau di sebuah kecamatan? Di Kabupaten Lamongan. Semuanya kamu cari? Iya, niatnya semuanya, Pak. Iya, Pak. Ada berapa Karang Taruna? Saya ngambilnya per kecamatannya, Pak. Jadi di 33 kecamatan kalau nggak salah. 30 kecamatan. Coba nih, di pendahuluanmu itu ada nggak data tentang Karang Tarunanya, Pak. Nah, mana? Ini. Mungkin sekedar, kalau di latar belakangnya itu sekedar pengertian gitu Pak. Saya perdalam di bab 2-nya. Loh, kok gitu? Ya justru malah di pendahuluan ini perlu Karang Tarunanya itu berapa jumlahnya Karang Taruna di Kabupaten Lamongan itu, terus apa yang dilakukan oleh Karang Taruna itu sehingga menarik kamu teliti. Mana yang Karang Tarunanya? Data. Kan dari judulmu itu kan sebenarnya kan, coba kamu kenali ke judulmu ya. Iya, Pak. Jadi judulmu ini kan tadi saya katakan ada dua tema ya, Karang Taruna sama Indeks Desa Membangun. Iya. Nah, Karang Taruna ini kamu kaitkan dengan Indeks Desa Membangun. Nah, orang akan bertanya misalnya seperti yang miliknya Rikmatul tadi, misalnya ada apa dengan apa tadi itu wisatanya itu kan. Nah, sekarang yang jadi masalah itu adalah kenapa kamu tertarik Karang Taruna ini? Jadi yang membuat saya tertarik itu kan di Indeks Desa Membangun ada beberapa kriteria desa maju, desa tidak maju, terus ada 5 kriteria kalau nggak salah, Pak. Nah, itu posisi Karang Taruna di desa maju itu Karang Tarunanya seperti apa, desa yang tidak maju itu Karang Tarunanya seperti apa. Apa yang membuat Karang Taruna itu bergerak, apa yang membuat Karang Taruna itu vakum. Itu sih, Pak. Vakum. Iya, kamu kan harus kembali ke faktamu ya. Kenapa kamu kok tertarik pada Karang Taruna ini? Kira-kira apa yang membuatmu tertarik itu ya? Artinya yang membuat saya tertarik itu keresahan saya di Karang Taruna saya pribadi, Pak. Karang Taruna saya itu kan vakum di desa itu. Ya kalau vakum kan berarti kenapa kamu mengangkat ini ya, seolah-olah bahwa Karang Taruna itu kan bagus ya. Iya. Kok malah vakum? Iya. Misalnya gini, kamu tertarik bahwa Karang Taruna itu vakum. Iya, terus tertarik kamu di mana? Saya pengen meneliti kenapa kok bisa vakum itu. Terus. Tapi kenapa kamu bungkus dengan judul yang tidak vakum malah? Saya mau membandingkan dengan Karang Taruna, sebuah desa yang maju, ada di Lamongan itu yang maju. Kok bisa sama-sama sumber daya manusianya itu sama, kok yang satu nggak maju, yang satu maju. Nah sekarang di pendahuluanmu ini mana Karang Taruna yang maju?
Nggak ada Pak. Loh, nek kok Di pendahuluan. Iya, di pendahuluan cuma tentang definisi Karang Tarunanya saja. Loh, kalau definisi nggak perlu. Nggak perlu. Iya. Kalau definisi Karang Taruna yang kamu bawa, kamu bisa kamu letakkan di catatan kaki saja. Iya Pak, saya. Karena di sini kan yang ingin dicari itu adalah masalahnya apa. Kamu sudah menemukan masalah, katanya di desamu itu Karang Taruna nggak berkembang, tapi di desa lain itu ada yang berkembang. Nah, kan harusnya itu kamu tampilkan di sini. Latar belakangnya Pak ya? Iya, boleh kamu tulis bahwa Karang Taruna di desamu itu tidak berkembang. Lalu nah, terus kamu misalnya tadi itu Karang Taruna itu ada berapa kriteria tadi itu? Ada 5 kalau sesuai indeks desa membangun, Pak. Nah, 5 kriteria itu berapa yang pertama, kriteria yang paling bagus apa? Bentar Pak ya. Itu klasifikasi 5 status desa, Pak. Desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Tapi apakah itu ditentukan karena Karang Tarunanya kan enggak tahu? Salah satu aspeknya, Pak, penilaiannya ada di Karang Taruna. Nah ya, berarti kan tidak, data ini kan tidak secara langsung tentang apa? Tentang Karang Taruna kan? Iya. Nah, kalau misalnya kamu diminta data Karang Taruna yang kamu maksud maju itu di mana saja? Kabupaten Lamongan, Pak? Iya. Kalau saya kemarin survei ada di kecamatan Karanggeneng, Kawistolgi. Terus ada di kecamatan Sekaran. Terus ada di kecamatan Kembangbau. Tapi kan Kembangbau, Karaminangun. Itu kan tidak boleh hasil survei. Tapi harus hasil apa? Data ya, Pak. Hasil data, Pak. Karanggeneng itu di Karanggeneng kan kecamatan. Iya. Nah, berarti kan bukan di desainnya mana misalnya. Oh, iya, Pak. Karanggeneng mana? Itu. Oh iya. Jangan capek-capek. Kalau nanti besok pagi terus malamnya cukup istirahat. Wah, bagaimana ini dengan mahasiswa ya? Oh gitu ya? Ya, mahasiswanya. Iya, ini Indonesia ini. Iya. Nah, jadi itu yang perlu kamu cari dulu itu data tentang apa? Karang Taruna. Karang Taruna itu. Ya. Nah, jadi boleh kamu awali dengan keresahanmu. Ya. Ya. Tapi kamu harus benar-benar punya data tentang Karang Taruna itu. Karena apa? Kamu ingin cari masalah. Iya, Pak. Nah, cari masalah penelitiannya itu. Terus kamu nggak bisa mengatakan bahwa Karang Taruna, Karanggeneng, desa misalnya Sumber Geneng misalnya itu maju, nggak boleh. Kamu harus ada data itu, data empiriknya itu dari misalnya menurut sekarang siapa yang biasanya menilai Karang Taruna itu bagus? Menteri Sosial, Pak. Kementerian Sosial. Iya, karena Sosial. Saya dulu itu sering melakukan penjurian di Surabaya aja, kesulitan mencari Karang Taruna yang bagus, Mas. Ya, itu. Mencari Karang Taruna yang benar-benar bergerak itu agak kesulitan. Kok sekarang kamu tiba-tiba dengan mengatakan bahwa Karang Taruna di Lamongan itu ada yang maju. Nah, coba kamu ke Google sekarang, ketikkan apa ada referensi gitu, Pak? Nggak ya, di Lamongan itu ada Karang Taruna yang bagus. Karena datamu itu tadi bukan data Karang Taruna, tapi data indeks pembangunan apa? Indeks desa membangun. Indeks desa membangun. Ini Pak, setelah saya telusuri di Google, kalau saya ketik Lamongan itu kebanyakan yang muncul malah isu politik, Pak.
pasangan Suwandoyo, pasangan gitu, Pak? Loh, bukan. Tertimbun. Karang Taruna di Lamongan. Coba kamu jangan klik Lamongannya. Iya, Pak. Udah ketutup, Pak. Kayak dengan berita-berita politik. Hah? Ini kata kunci saya kan Karang Taruna maju di Lamongan. Keluarnya malah pasangan Suwandoyo gelontorkan 150 juta tiap desa. Suwandoyo janjikan. Berarti nggak ada Karang Taruna yang bagus, Mas. Kalau nggak muncul itu, Mas. Tapi sebelum ada politik ini ada beberapa. Bisa, namanya kalau kamu menggunakan kata kunci Karang Taruna yang bagus ya harus muncul. Walaupun ketutupan apa? Ketutupan berita politik ya tetap aja. Itu berarti kan Karang Taruna, misalnya pasangan Budi Handoyo, iya. Suwandoyo, Pak. Suwandoyo misalnya, mungkin dia punya program terhadap Karang Taruna kan gitu, Mas. Okay. Kemungkinan ya. Itu. Nah, Pak. Makanya kan gini. Melihatnya, ya gimana, Pak? Kamu tertarik Karang Taruna itu nggak ada masalah gitu loh. Boleh saja. Misalnya itu. Tetapi tetap realistis, misalnya apa yang membuat kamu tertarik itu loh. Misalnya boleh saja misalnya Karang Taruna di Lamongan kok nggak begitu aktif, apa yang menjadi apa masalahnya misalnya. Misalnya terus menurutmu kenapa Karang Taruna harus aktif misalnya? Kalau misalnya nggak ada insentif, nggak ada apa-apa misalnya kan gitu misalnya, Mas. Iya kan. Karena kalau sosiologi itu, Mas, ya, kalau kamu belajar sosiologi itu kan kenapa A ini eksis, kenapa B itu tidak eksis kan gitu kan. Itu kan karena terkait apa ya? Nah, sekarang kan hampir merata, Mas. Karang Taruna itu kan tidak aktif, Mas, ya. Tidak hanya di Lamongan, tapi di Surabaya juga iya kan. Ya, hampir, Pak. Nah, itu kan karena kalau sekarang hampir tidak aktif gitu, terus berarti kan nggak ada masalah, toh, Mas. Yang masalah muncul misalnya hampir semua Karang Taruna itu tidak aktif, tetapi di sebuah desa Karang Taruna ini bagus misalnya. Iya. Itu baru kamu. Nah, tapi kamu harus bisa membuktikan di situ bahwa Karang Taruna di desa ini benar-benar bagus. Itu dari apa buktinya, kan gitu ya? Saya buktikan dengan data dari itu apa lembaga gitu. Lembaga? Lembaga kayak Menteri Sosial mengatakan bahwa Karang Taruna A bagus, harus diperkuat data seperti itu. Apa saya kayak survei literatur di media sosial gitu? Loh, iya, misalnya kamu menemukan ya apa? Itu ada nggak data dari apa? Dari Menteri ya? Dari Menteri Sosial. Ada datanya kalau benar-benar apa? Saya lihatnya itu dari media sosial, Pak. Dari keaktifan kegiatan dari sebuah Karang Taruna di suatu desa, Pak. Ada beberapa desa di Lamongan yang sangat aktif. Loh, aktif kan tidak berhasil, belum tentu berhasil, Mas. Kamu itu mau meneliti Karang Taruna yang aktif atau yang berhasil? Itu beda, Pak ya? Beda, teman. Karang Taruna aktif dan Karang Taruna yang berhasil kan beda. Misalnya. Kalau Karang Taruna yang berhasil itu gimana, Pak? Nah, sekarang kan misalnya gini, misalnya di Surabaya misalnya itu ada kampung seni misalnya, kampung Ludruk misalnya. Desanya itu ikonnya itu kampung Ludruk misalnya. Nah, di situ Karang Tarunanya itu misalnya gini, berhasil itu apakah Karang Tarunanya itu yang berperan menjadi Ludruk
atau Karang Taruna itu mampu mengajak warga-warga ini mencintai ludruk, membangun ludruk, membuat ludruk, dan akhirnya jadi masyarakat di situ terkenal, menjadi ikon ludruknya itu. Kan itu. Nah, yang biasanya gini, saya bisa mengatakan bahwa Karang Taruna ini berhasil kalau dia itu bisa membangkitkan, menggerakkan ya. Bukan menjadi agen sendiri ya, bukan menjadi apa? Bukan menjadi ludruk itu sendiri ya. Nah, tahu maksudnya? Tahu Pak. Kan ada misalnya, ini punya potensi, dia terkenal, misalnya bisa menjadi aktor ludruk, akhirnya dijadikan Karang Taruna kan gitu ya. Nah, bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu. Tetapi justru malah apa? Menginisiasi ya Pak. Kenapa? Menginisiasi suatu gerakan agar semua cinta ludruk gitu. Lah, betul itu Mas. Jadi dia itu menjadi agennya itu, penggeraknya itu. Tapi dia tidak menjadi pelaku Mas ya. Iya Pak. Kalau dia menjadi pelaku, bukan, belum bisa dikatakan bahwa apa? Dia itu berhasil ya. Nah ini saya menemukan berita Pak. Pemuda Desa Kendali Fornia, Kecamatan Sekaran, Karang Taruna Kendali Fornia, Kecamatan Sekaran, itu membuat sebuah taman mahoni yang di situ ada kafe literasinya Pak. Di situ mereka memberikan wadah bagi warga untuk meningkatkan daya literasi dan juga melestarikan kebudayaan yang ada di desa tersebut. Berarti kan temamu tentang Karang Taruna dan literasi ya? Iya. Ini salah satu contoh Karang Taruna yang berhasil. Loh, itu kamu belum tentu berhasil loh Bang. Itu masih usaha membangkitkan literasi loh Mas. Loh, kamu Karang Taruna berhasil. Dengan Karang Taruna yang membuat gerakan, kegiatan. Kok gini, kamu kok gampang dengan menilai bahwa dia dengan membuat kegiatan kok berhasil? Gimana Mas? Soalnya ini apa, konsisten dalam melakukan gerakannya Pak. Maksudnya per tahun selalu ada. Nggak bisa seperti itu Mas. Karang Taruna itu tidak dinilai dari setiap tahun. Misalnya Karang Taruna setiap tahun mengadakan pentas seni ludruk dengan mendatangkan misalnya tahun ini Kartolo, tahun depannya lagi siapa gitu. Apakah itu dikatakan berhasil? Ya, gitu. Makanya kan kamu lihat dulu, kan ada lembaga yang menangani itu kan, lembaga yang menangani apa? Bahwa Karang Taruna ini dikatakan berhasil. Nah, kamu tidak membuat kategori Karang Taruna ini berhasil, tapi kamu menemukan data bahwa ada Karang Taruna yang berhasil dan kamu baru meneliti itu. Kamu tertarik di mana? Misalnya nanti sosiologimu akan mengarahkan kamu pada posisi di mana kamu kira-kira meneliti terhadap Karang Taruna ini. Misalnya itu. Berarti harus ada legitimasi dari sebuah lembaga Pak ya? Iya, mengatakan Karang Taruna itu berhasil. Betul itu ya. Nah, kalau nggak gitu kan, misalnya di Surabaya itu kan setiap tahun kan ada ini Mas ya, ada lomba Mas ya. Iya Pak. Salah satunya kan lomba Karang Taruna ya. Nah, rekomendasi, ya bukan rekomendasi, hasil penjurian ternyata sebagai Karang terbaik misalnya pemuda penggerak misalnya, istilahnya pemuda penggerak kan istilahnya. Yang di situ ada Karang Taruna misalnya, itu dia kan punya kriteria Mas. Misalnya pertama Karang Taruna itu punya SK, maksudnya ya. Ada nilai, ada adminnya itu, ada kriteria admin. Dia punya SK. Setelah dia punya SK, dia punya struktur dalam arti kepengurusan itu ya. Ada ketua, ada ini. Lalu ada job deskripsi, misalnya ketua tugasnya apa, wakil ketua tugasnya apa, sekretaris tugasnya apa. Itu dulu itu sudah menjadi persyaratan misalnya kan. Nah, kadang-kadang banyak ditemukan
di beberapa Karang Taruna itu nggak ada itu ya, istilahnya SK-nya nggak ada. Oh iya ya. Kepengurusannya nggak ada. Terus visi misi nggak ada. Nah seperti itu. Nah terus kan kalau orang membuat kriteria kan itu masuk kan. Iya, Pak. Bukan terus setiap tahun melakukan event kan, bukan itu kriterianya, Mas. Bukan itu. Terus misalnya tadi administrasinya itu. Yang terus kedua kan dilihat dari job desk-nya itu kan. Job desk-nya misalnya ketua apa. Nah, terus baru nanti kita linkkan dengan kegiatannya itu. Apa betul ketua ini melakukan seperti di job desk-nya itu kan. Nah, itu kan dibukti dengan data-data, Mas. Ya, pada bulan ini melakukan ini misalnya. Misalnya dia bersama dengan PKK melakukan gerakan literasi misalnya. Itu misalnya. Itu kan ada dokumentasinya. Makanya kenapa kok harus lembaga yang istilahnya memberikan indikasi berhasil. Nah, karena dia punya parameter itu, Mas. Parameternya siap-siap. Jelas itu ya. Nah, berarti ini langkah saya harus mencari data sebuah lembaga yang mengindikasikan ada Karang Taruna yang berhasil di Kabupaten Lamongan. Ya, betul itu. Karena kamu kan dari keresahanmu katanya apa? Iya. Karang Tarunamu di desa. Sebenarnya kamu nggak perlu resah, karena hampir semua Karang Taruna di dalam manapun. Ya tidak, kamu resah? Ya, paling tidak saya tahu faktor yang membuat tidak berhasil dan bisa. Kamu boleh resah misalnya 90% Karang Taruna itu berhasil, sementara di desamu sendiri itu apa? Nah, itu berhasil. Nah, kamu resah. Tapi ini kan kebalik ya. Misalnya hampir berapa persen itu Karang Taruna nggak berkembang, mungkin hanya berapa persen lah istilahnya ya. Yang berkembang, maka kamu nggak patut resah, kamu justru malah termotivasi misalnya kan. Misalnya itu. Ini, nah setelah kamu mencari Karang Taruna yang kamu anggap itu, yang dianggap oleh lembaga apa itu tadi itu, terus kira-kira teorimu mengarah kemana misalnya? Teorimu apa, lalu nanti akan menuntun kamu ke metodologinya. Iya, ke arah yang mana yang kamu teliti dari Karang Taruna itu, Mas? Ya, Pak. Misalnya saya pakai teorinya Anthony Giddens yang strukturasi. Pakai strukturasi, misalnya kan, terus kira-kira Giddens itu melihat apanya gitu ya? Iya. Nah, kamu kan tadi kan strukturasi nih kan ya? Iya, Pak. Strukturasinya. Nah, makanya kan, terus itu kan misalnya gini, kamu menemukan di desa X itu Karang Tarunanya bagus. Terus misalnya IDM-nya itu bagus atau jelek? IDM-nya, desanya, Pak? Bagus, Pak. Kalau misalnya IDM-nya jelek ya, Pak? IDM-nya jelek, tapi Karang Tarunanya bagus gitu, Pak? Ya, mungkin tetap saya teliti, Pak. Karena yang fokusnya di Karang Taruna. Kenapa kamu kaitkan Karang Taruna itu dengan IDM gitu? Kalau kamu ingin sebenarnya yang kamu teliti itu adalah Karang Taruna yang bagus, itu kenapa kamu kaitkan dengan IDM? Karena salah satu aspek penilaian buat IDM itu Karang Taruna. Bisa saja bahwa Karang Tarunanya bagus, tapi IDM-nya nggak bagus karena kan ada beberapa faktor, Mas. Iya, ada 3 faktor. Maksudku apa? Tidak mau menyulitkan kamu sendiri. IDM ini kamu munculkan di sini. Berarti lebih baik diganti apa? Dihilangkan gitu, Pak? Makanya kan katanya kamu fokus pada apa? Pada Karang Taruna yang Karang Taruna. Kan gitu. Kalau misalnya kan kamu sudah menemukan Karang Taruna yang bagus,
Ya. Iya, Pak. Terus itu kan fokus penelitianmu kan akan dipengaruhi teorinya kan, teori yang kamu gunakan toh. Oke. Ini strukturasi. Nah, apa kamu nggak kesulitan nanti kamu kalau kaitkan dengan IDM itu? Iya. Kemungkinan akan mempersulit. Nah, kalau mempersulit, maka ini kan dua tema yang berbeda ya antara Karang Taruna dengan IDM itu. IDM atau IPM? Oke. IPM atau IDM, IPM? Pak, sekarang. Hmm? IDM. Itu IDM. IDM itu apa? Diukur apa saja? Kamu punya Ini ya? ada, Pak. Bentar ya. Mana ya? Nah, itu, Pak. IKS, IKE, sama IKL. Indeks Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Lingkungan, sama Ketahanan Sosial. Loh, nggak ada Karang Taruna ya, Mas? Di Ketahanan Sosial itu, Pak, ada poin Karang Taruna. Loh, iya, tapi kan kalau yang paling menentukan kan apa coba tadi? Kamu kan kesulitan sendiri karena apa? IDM-nya itu tolak ukurnya banyak itu. Iya, ada. Ya. Apa tadi itu? Indeks apa? Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun ya. Itu aja indikatornya banyak itu ya, indikator membangun. Banyak, Pak. Ya. Ada 3. Lah ya. Maksudku kan kontribusi dalam arti memang nggak dominan. Nah, nggak dominan. Nah, kalau kita nggak dominan, kamu akan kesulitan kan gitu ya. Oh, oke, Pak. Siap. Nah, iya. Jadi misalnya benar. Kamu kalau tertarik pada Karang Taruna ya sudah, kamu mau cari Karang Taruna yang bagus katanya kan ya. Iya, fokus di Karang Taruna. Nah, berarti kamu menggunakan teorinya strukturasi Gieden misalnya, oh ini kok dia bagus sementara yang lain sementara yang lain kan tidak bagus. Kamu coba, oh berarti ada strukturasi kan gitu ya. Misalnya. Nah, itu maksudnya jadi apa? Jadi peneliti itu jangan menyulitkan diri ya. Jangan menyulitkan diri sendiri. Kan gitu. Berarti ini IDM-nya dihilangkan saja, Pak ya, biar lebih fokus dan mempermudah penelitian. Iya, seolah-olah itu kalau kamu beri itu bagus ya, seolah-olah ya. Iya. Tapi sejauh ini itu jarang ya. Misalnya kalau misalnya gini ya. Kalau orang membuat makalah sih bisa, misalnya peran Karang Taruna dalam kebijakan Indeks Desa Membangun itu kan, itu kan apa? Apa namanya itu ya? Apa itu ya? Makalah ya. Ya. Kalau kamu membuat makalah itu bisa, tapi itu kan makalah, Mas, bukan skripsi. Skripsi kan ilmiah kan ya. Kalau ilmiah ini kan agak kesulitan kamu misalnya menggabungkan dua tema yang berbeda kan ya, Karang Taruna misalnya dengan IDM misalnya. Nah, itu misalnya. Karena Karang Taruna kan tidak dituntut untuk IDM toh. Dia kan dituntut untuk dirinya sendiri, tapi nanti kalau dirinya sendiri itu bagus bisa berkontribusi pada data IDM kan ngono Mas ya. Tapi Karang Taruna benar ya. Untuk melakukan apa? IDM kan gitu ya. Iya. Ya, cuma eksistensi Karang Taruna itu bisa membantu IDM kan gitu. Nah, seperti itu. Ya, makanya kan gini. Kalau bisa itu jangan menulis dulu, tapi kita diskusi dulu kan gitu ya. Kalau menulis ini kan kamu sudah lama memikirkan ini, itu butuh waktu. Kamu mungkin ya otak bisa memar juga kan, misalnya apa? Otak bisa memar itu kata Janius itu. Ya, sehingga itu seolah-olah ketika kamu telah membuat judul, membuat latar belakang masalah, membuat bab 2, membuat bab 3, seolah-olah itu waduh saya merompak total ya. Padahal kan sebenarnya di awalnya kan belum ya. Istilahnya maksudnya ya. Kita belum mendiskusikan dengan jelas ide kamu itu di mana kan gitu ya. Iya. Terus posisi kamu itu di mana kan gitu. Nah, lebih bagus itu kan kita diskusikan dulu idemu seperti apa.
Iya, Pak. Baru nanti kamu melangkah menulis. Nah, ini kan seolah-olah terlanjur sudah menulis banyak kan gitu ya. Banyak. Iya, Pak. sudah berbulan-bulan gitu seolah-olah kan gitu ya. Nah, ini kan ya. Ini tadi hampir sama dengan siapa miliknya siapa tadi itu? Rima. Iya, Rikmatul ya. Itu kan. Jadi belum mengambil posisi yang tepat tapi sudah banyak menulis ya gitu ya. Ya, soalnya ini sisa dari semester kemarin, Pak. Ya, ini kan apa? Mata kuliah perancangan itu ya. Mata kuliah perancangan. Mata kuliah perancangan kan masih general Mas ya, karena apa? Istilahnya itu yang penting kamu lulus dulu kan gitu Mas ya. Kadang-kadang yang penting kamu ini sisa-sisanya mau melewati fase-fase itu. Tapi kan sekarang ini kan fase yang sesungguhnya kan itu ya. Iya, benar-benar Pak. Ya kan? Jadi kan itu kan memang di mata kuliah perancangan kan yang penting kamu punya proposal kan gitu kan? Iya, benar banget. Di RPS-nya itu loh ya. Yep. RPS-nya itu yang penting kamu punya proposal, kamu dibimbing oleh dosen kan gitu kan. Iya. Nah, jadi output-nya itu proposal kan gitu. Outcome-nya apakah proposal ini baik atau enggak? Outcome-nya kan nilai kan, kamu dapat nilai kan outcome-nya itu kan. Nah, sekarang justru malah sesungguhnya nih Pak ya. Ya, yang sesungguhnya ini kan itu lah. Iya, siap-siap Pak. Gitu. Makanya karena sesungguhnya ini maka intent. Nah, kalau bisa itu jangan menulis dulu sebelum kita itu diskusi lalu kamu memutuskan saya di sini. Nah, gitu loh ya. Saya ini kan itu. Siap. Kenapa? Khawatir nanti kamu itu seolah-olah sudah siang malam memikirkan gitu ya. Ya, sampai kayak Mas Janius enggak sampai kayak enak makan misalnya itu. Kenapa? Iya. Karena bisa jadi itu gini Mas. Niatnya itu menulis rasisme misalnya ya. Mas Janius itu tapi terjebak pada apa? Separatis kayak gitu. jadi kan seolah-olah terkait ya maksudnya ya. Iya Pak, benar. Hampir sama kan, kamu ingin menulis Karang Taruna tapi kamu menulis indeks desa kan gitu kan ya. Hampir sama. Bias masih bias kemarin. Berarti yang sekarang itu lebih difokuskan di Karang Taruna yang Karang Tarunanya. Ya, jadi kan Karang Taruna itu nanti macam-macam Mas. Misalnya tadi kamu sudah pakai strukturasi Giden ya, berarti kamu ingin coba mencari bagaimana Karang Taruna ini kan berhasil, berarti kan dia melakukan banyak terobosan-terobosan misalnya kan ya. Ya. Kalau dalam bahasanya Giden kan jalan ketiga itu ya misalnya ya. Jalan ketiga ya Pak. Misalnya itu dia mampu melalui hambatan yang tidak bisa, yang lain tidak berhasil misalnya ya. Termasuk hambatannya kan malas itu kan ya. Malas ya, regulasi ya. Tapi sebenarnya hambatannya itu banyak kan ini mental block itu biasanya. Mental block. Jadi kayak yakin tentang Karang Taruna itu sendiri kan itu ya. Iya. Belum yakin tentang Karang Taruna itu. Atau kebanyakan Karang Taruna kan merasa ini hanya sekedar dijadikan macam persyaratan ya. Persyaratan dalam desa bahwa desa itu ada Karang Tarunanya. Betul ya, tapi dalam pelaksanaannya apakah mereka punya SK, apakah mereka punya istilahnya keanggotaan, misalnya lalu job desk, lalu misalnya apakah mereka juga disupport dengan pendanaan, kan gitu ya, misalnya karena kegiatan tanpa pendanaan kan juga sulit ya. Benar Pak. Nah, kegiatan pendanaan itu susah. Nah, jadi itu Mas, ya. Iya Pak. Oke. Jadi untuk di paragraf pertamanya saya lebih fokuskan lagi ke data Karang Tarunanya Pak. Ya kan gini ya, misalnya kan lebih menarik itu gini ya, hampir 90% misalnya ada data bahwa Karang Taruna itu tidak vakum misalnya ya. Iya. Hampir berapa persen Karang Taruna itu vakum, tidak berkembang, stagnan. Nah, namun
kan itu ada namanya kan. Iya Pak. Namun ada irisannya. Menurut data di mana misalnya oleh siapa itu ada beberapa Karang Taruna yang sebenarnya mampu berkembang kan gitu ya. Iya. Nah, di desa X Lamongan itu. Nah, baru hal ini menarik untuk diteliti. Nah, sebenarnya kan sederhana itu kan. Iya. Menarik diteliti. Nah, menarik diteliti itu apanya misalnya? Berarti kan Karang Taruna ini melakukan sesuatu ya sesuai dengan teorimu itu kan, strukturasi apa kan. Nah, sehingga hal ini membuat peneliti tertarik. Nah, kan seperti itu, Mas. Nah, itu. Berarti kan ada data kan yang mengatakan bahwa Karang Taruna itu nggak berkembang kan, berapa persen kan itu ya? Iya, Pak. Nah, itu kalau di paragraf awal kan semua orang enak gitu loh, Mas. Jadi kayak penguji itu, oh ya betul ini, bagus ini istilahnya apa? Langsung to the point kan gitu ya. Oh gitu ya Pak ya, di paragraf awalnya. Siap-siap Pak, saya menangkapnya. Misalnya kamu awali dengan Karang Taruna adalah lembaga yang ada di desa, dia membantu kepala-kepala desa. Itu kan juga bingung maksudnya apa ini kan gitu ya. Iya. Misalnya. Nah itu. Jadi buka paragraf yang sederhana tapi itu benar-benar apa ya? Dengan kesederhanaan itu kamu itu dinilai oh ini tepat orang ini. Gitu loh Mas ya. Iya. Buka paragraf. Tidak perlu panjang berarti Pak ya? Kenapa? Tidak perlu panjang. Ya tidak perlu panjang kan. Tapi kan tadi kan ada semua kan gini kan ya. Misalnya menurut survei indikator misalnya, menurut survei badan apa bahwa hampir dipastikan Karang Taruna di Indonesia. Kamu bisa ngomong di Indonesia, yang penting ada data di mana kan itu ya. Bahwa Karang Taruna itu layu sebelum berkembang misalnya. Serah bahasanya apa di situ. Iya. Pokoknya ada datanya yang menguatkan pernyataan itu. Misalnya beberapa survei sebelumnya juga mengatakan, nah, kan ada data dari tahun berapa kan itu kan yang. Ya. Namun, nah kan terasa namunnya. Namun menurut apa itu data yang ini ditemukan ada Karang Taruna yang misalnya perkembangan misalnya gitu ya, berprestasi apa nggak tahu bahasanya apa di Kabupaten Lamongan misalnya. Hal ini menarik untuk diteliti. Nah gitu. Ketika kan kamu punya asumsi ketika sebuah Karang Taruna itu berkembang pasti dia melakukan terobosan-terobosan. Ya, kamu pakai bahasa strukturasimu kan? Ya kan itu kan. Nah, terobosan apa? Nah, itu kamu masuk ke dalam teorinya, Gideon apa yang termasuk di situ kan? Terobosannya, iya Pak. Ya, nah di situ. Nah, inilah yang membuat peneliti tertarik. Ya sudah di situ. Ya kan itu ya. Nah, baru kamu lanjutkan tadi misalnya tentang survei-survei tentang kenapa misalnya Karang Taruna itu tidak berkembang. Nah, macam-macam kan pendapat di situ kan banyak kan ya. Iya Pak. Hasil penelitian sebelumnya tentang Karang Taruna itu seperti apa kan itu kan. Nah itu kamu bisa pokoknya penelitian terdahulu seperti itu. Bisa dipakai di dalamnya. Iya. Iya Pak. Nah, saya ubah terus saya kirimkan ke jenengan sebelum ada pembimbingan selanjutnya. Betul. Ya gimana Mas? Ya jadi kalau bisa itu apa kita diskusi dulu lalu Anda fit di mana posisinya kan gitu ya. Biar Anda itu tidak membuang sia-sia itu misalnya ya, membuang energi, membuang waktu, kan gitu ya. Benar. Itu. Oke. Risma ya? Ya sudah Pak ini Pak. Risma katanya masih itu Pak. Nanti dulu saya disuruh nganu duluan. Maksud saya disuruh presentasikan duluan. Oh, kamu duluan? Iya Pak. Sebentar. Sudah saya kirimkan ke Bapak ya?